5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Apa kabar anak-anak Miss? Miss harap anak-anak Miss tetap dalam keadaan sehat. Nah, pada hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Yang pertama, yang pembelajaran 5 dulu ya. Oke, bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf. Susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Kemudian nomorilah urutannya di kotak yang telah disediakan. Nah, ayo kita baca sama-sama ya. Perhatikan yang di kotak-kotaki, kita menyusun sama-sama sehingga menjadi paragraf yang utuh. Sedangkan nomor 1 sudah dilingkari di dalam kotak. Kita baca ya, nomor 1 itu, pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Oke, yang dari pertama itu kita perhatikan kalimat yang terakhir. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, dapat kamu perhatikan di kotak yang paling atas kah? Di kotak yang paling nomor 3 kah? Atau nomor 4 kah? Atau kalimat yang terakhir kah? Nah, kita perhatikan yang paling atas dulu ya. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap, biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Nah, jelas kita ketahui bahwa di nomor 1 itu dijelaskan kegunaan kapur barus. Itulah yang selanjutnya, berarti ini nomor 2. Oke. Nah, kita sekarang mencari yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang mana ya? Yuk kita perhatikan sama-sama. Nah, yang nomor 2 tadi kita sudah ketahui bahwa kegunaan kapur barus. Berarti yang ketiga adalah dari penjelasannya kapur barus tersebut. Berarti nomor 3, apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, dijelaskan lagi apa yang terjadi. Nah, nomor 4 yang di atas ya, kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublin. Nah, berarti yang kelima itu adalah tentang penjelasan dari menyublin. Peristiwa menyublin mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, akan tercium bau wangi di udara. Oke, yang selanjutnya, tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat? Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghamblur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Nah, bisa kita lihat ya, jika datang hujan, di daun-daun itu akan ada menempel, bentuknya bulat seperti kristal ya. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Oke, yang selanjutnya, perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Nah, dapat kita ketahui seperti es. Yang pertamanya dia membeku, setelah itu kelama-kelamaan dia akan mencair. Baik anak-anak Miss, kita lanjut ke yang pembelajaran yang ke-6.
Yang selanjutnya, banyak ragam perubahan di sekitarku. Nah, di sini ada wacana, kita baca sama-sama. Hari yang ditunggu telah tiba. Kelompokmu akan memamerkan hasil pekerjaan kepada teman-teman yang lain. Bersiaplah untuk memprestasikan hasil penelitianmu. Penelitian tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan. Undanglah teman-temanmu dari kelas lain. Jadi, teman-teman kelas lain dapat melihat hasil penelitian kelasmu. Nah, karena kita daring, tidak perlu kita memprestasikan hasil penelitian, kecuali kita sudah tatap muka secara normal ya. Boleh kita praktekkan. Oke, kita lanjut. Dari bagan tersebut dapat kita ketahui bahwa wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, dari tanda fana ini juga dapat kamu pelajari atau dapat kamu mengerti ya. Misalnya dari padat ke cair itu disebut mencair. Dari cair ke padat itu disebut membeku. Nah, yang selanjutnya perhatikan tanda panah ya. Yang selanjutnya itu cair. Nah, dari cair ke gas berarti yang kita perhatikan itu tanda panah yang merah dulu. Dari cair ke gas itu berarti disebut menguap. Sedangkan kebalikannya dari gas ke cair itu mengembun. Nah, yang selanjutnya dari gas ke padat berarti warna biru. Dari gas ke padat disebut mengkristal, sedangkan dari padat ke gas disebut menyublin. Itulah perubahan wujud. Baiklah anak-anak Miss, cukup sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk PR kamu nanti akan Miss kirim ke grup, kamu kerjakan baik-baik, kamu tulis dengan rapi. Setelah kamu kerjakan, boleh japri sama Miss Mian. Oke anak-anak, shalom, selamat belajar, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.